Sekarang kita buka Unity Hub. Di Unity Hub, kita buat project baru, 2 dimensi. Kita beri nama, misalnya latihan 3, Create Project. Setelah terbuka, yang pertama akan kita lakukan adalah menambahkan asetnya. Kita buat sebuah folder baru di dalam aset. Kita beri nama karakter. Kemudian di dalamnya kita buat folder cat. Nah, kita akan masukkan semuanya ke dalam folder tersebut. Oke, nah ini adalah aset yang saya unduh dari situs yang menyediakan free game art. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan Unity Asset Store untuk mencari aset yang kalian butuhkan. Kemudian kita tambahkan, di sini saya akan membuat tanah ya, ground atau platform untuk kucing tersebut berjalan di atasnya. Kita buat sebuah folder. Kemudian kita masukkan ke folder tersebut. Seperti ini, teman-teman. Ini adalah platform sederhana yang telah saya sediakan untuk menjadi tempat kucing tersebut akan berjalan. Kemudian kita sediakan satu lagi ya, yaitu api. Oke, kita masukkan api ke dalamnya. Baik, kita sudah punya ketiga karakter atau ketiga aset yang akan kita masukkan. Satu karakter dan 2 aset lainnya ya. Karakternya hanya kucing. Nah, kita masukkan kucing ke dalam scene seperti ini. Klik dan drag. Namanya kita rename menjadi cat. Di sini saya memilih dari sekian banyak gambar kucing, gambar idle 1. Gambar ketika karakter kucing ini diam. Ini kucing kita ya. Kemudian saya masukkan line, tempat kucing ini akan berjalan. Kalau kalian lihat, line ini merupakan sebuah file Photoshop yang terdiri dari tiga platform, tiga lahan gitu ya, 3 tempat. Nah, ini dapat kita masukkan sebagai satu kesatuan seperti ini. Atau teman-teman juga bisa memasukkan sebagai 3 benda yang terpisah, karena ini ada 3 benda. Ini merupakan salah satu teknik di mana kita bisa memasukkan game object yang terpisah-pisah, kemudian kita susun menjadi satu rangkaian. Tapi memisah-misahnya itu nanti saja akan saya contohkan pada bagian fire. Oke, di fire ini adalah sesuatu yang kita sebut dengan istilah sprite sheet. Jadi sebuah sheet yang isinya ada beberapa gambar yang nanti dirangkai, tapi dirangkainya bukan menjadi satu komponen, tapi dirangkai dari sisi waktu. Jadi dia akan kita tampilkan secara bergantian sehingga seolah-olah api ini tampak bergerak. Konsep yang sama juga akan kita lakukan pada kucing sehingga seolah-olah kucing ini tampak bergerak dengan menampilkan gambar kucing yang berbeda-beda. Baik, pertama kita harus memotong-motongnya dulu ya, karena di sini dia masih menjadi satu kesatuan, satu sheet. Sedangkan kucing tadi dia sudah terpotong-potong, satu image, satu gerakan saja. Ya, sedangkan ini masih satu image bergabung semua gerakan api menyala. Jadi kita akan memotong-motong terlebih dahulu. Caranya adalah pada bagian inspektor, teman-teman bisa lihat di sini ada sprite mode. Sprite mode-nya ini kita ubah menjadi multiple. Jadi ini terdiri dari beberapa gambar.
Kemudian filter mode kita set menjadi no filter, dan baru kita akan memotong-motongnya dengan mengklik sprite editor. Apply dulu, kemudian klik sprite editor. Nah, ini ada 5 gambar ya, jadi kita akan slice. Klik slice. Jadi kalau gambar kita seperti ini, ada lidah apinya, atau gambar kita sudah disusun dengan rapi seperti ini, kita bisa gunakan grid by cell count. Ada berapa kolomnya? Di sini ada 5 kolom, row-nya hanya ada 1. Sudah seperti ini ya. Kita klik slice. Nah, secara otomatis dia akan memotong menjadi 5 bagian gitu. Klik apply. Kemudian kita tutup sprite editornya. Maka kalau kita klik panah, ini akan terdiri dari 5 bagian. Kita ambil salah satunya, taruh di sini ya. Nah, kita rename. Ini, nah, fire-nya ini ukurannya kecil ya, jadi kita harus perbesar fire ini. Untuk membuat api ini tampak lebih besar, kita klik aset api tadi semuanya ya, yang di sini, jangan yang satu persatu ini. Kita klik aset api, kemudian pixel per unitnya ini bisa kita ubah. Ini kita ubah ya, jadi semakin kecil nilainya, maka dia akan semakin besar. Misalnya kita ubah menjadi 50, kita klik apply. Nah, kurang besar ya, jadi kita perbesar lagi. Klik apply, oke segini ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, memang resolusinya berbeda ya. Kucing memiliki resolusi yang tinggi, sedangkan api tadi gambarnya kecil karena resolusinya rendah. Jadi ketika teman-teman mencari aset, pastikan mereka memiliki resolusi yang serupa, mirip ya, sehingga tidak terlalu jauh berbeda. Tapi tidak apa-apa, kita gunakan saja yang sudah ada di sini ya. Kemudian, teman-teman perhatikan, ini kucingnya ya. Kemudian ini ada sejenis platform. Dan yang terakhir ada api. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada order in layer. Jadi order in layer ini akan menentukan posisi mereka ketika di render. Kebetulan ini sudah sesuai dengan keinginan kita ya. Kucing di depan, kemudian api juga di depan, tapi kucing dan api kita bisa ubah. Apinya ini akan muncul di atasnya kucing, misalnya api 2, sedangkan kucing 1. Ini jadi ketika kita kenakan kucing ke api, kucing terletak di render di belakang api. Kemudian agar kucing ini bisa berjalan di atas platform, di sini kita akan menambahkan ke kucing, klik add component, kemudian kita tambahkan rigid body 2 dimensi. Pada pengaturan rigid body 2 dimensi, kita ubah gravity scale menjadi 2, collision detection menjadi continue, dan pada bagian constraint kita freeze rotation Z, supaya kucingnya tidak berputar-putar gitu nanti ketika dia loncat. Langkah berikutnya adalah menambahkan collider untuk kucingnya, sehingga nanti kucing bisa collide dengan platform sehingga dia bisa berjalan di atasnya, dan kucing juga bisa collide dengan api sehingga dia bisa terpengaruh oleh api. Oke, kita ke bagian bawah, add component, kemudian cari circle collider 2D. Ini terlalu besar ya, sehingga kita edit, klik edit collider, kemudian kita perkecil, kita sesuaikan. Oke, saya rasa cukup ya seperti ini. Baik, berikutnya kita akan menambahkan collider untuk platformnya. Kita tambahkan box collider 2D, kemudian kita edit.
Karena kita memiliki 3 platform di sini, jadi kita akan menambahkan Box Collider 2D lagi. Kemudian tambahkan satu lagi. Oke, kita sudah memiliki collider untuk platform. Yang terakhir adalah untuk API. Kita klik Add Component, Box Collider 2D, kemudian kita edit. Oke, sudah cukup ya. Sekarang waktunya kita membuat animasinya. Pertama, kita akan buat gerakan untuk api. Jadi api di sini dia akan kita buat animasinya dengan membuat gambar-gambar ini diputar berulang-ulang. Oke, kita select api di dalam hierarki. Kemudian klik window. Kemudian klik animation. Nah, kita akan masuk ke window animation ini. Ya, jadi ketika api terselect di window animation, kita bisa create animation untuk objek api tersebut. Klik create, beri nama fire, kemudian kita bisa membuat sebuah folder khusus animasi di dalam aset misalnya, supaya lebih rapi ya. Oke, di dalam sini kita klik save. Nah, di sini saya akan pindahkan ini ke sini. Ini ya, sehingga lebih mudah untuk memindahkan gambarnya. Di dalam Fire ini ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Kita select semuanya, lalu klik dan drag ke dalam timeline. Nah, di sini kalau kita play, apinya akan bergerak, tapi sangat cepat ya, aneh ya, sehingga kita ubah. Ini dalam keadaan terselect semuanya, dia akan melambat. Seperti ini, kita coba dulu ya. Masih terlalu cepat, kita geser lagi. Oke, sudah lebih baik ya. Berikutnya kita akan membuat animasi untuk kucingnya. Kita klik kucingnya, kemudian di bagian animation, create animation, kita beri nama. Kucing ini memiliki banyak animasi ya. Kalau kita lihat tadi pertama kita buat animation idle. Jadi gerakan ketika kucing ini diam. Cat idle. Nah, kita lihat di dalam aset kucing gerakan ketika dia diam. Ini teman-teman, ada 10 gerakan. Kita masukkan ke dalam timeline. Kita play. Seperti ini. Kalau terlalu cepat, lagi-lagi teman-teman bisa mengubahnya. Lebih baik seperti ini. Kalau masih terlalu cepat, silakan diubah lagi. Oke. Dengan cara yang sama, teman-teman dapat membuat gerakan lainnya. Di bagian animation, klik ke bawah, create new clip. Nah, kita bisa buat gerakan lainnya, cat jump. Oke. Nah, dengan cara yang sama, silakan teman-teman membuat animasi untuk setiap gerakan yang ada di kucing ini. Ketika kita sudah selesai membuat
semua animasinya. Kita kembalikan lagi ya projectnya ke sini supaya mudah melihatnya. Di folder animation, di sini ada hurt dan death. Ini kita tidak ingin di play berulang-ulang, jadi cukup satu kali saja ya. Satu kali gerak hurt, satu kali gerak death. Sehingga di sini kita hilangkan centang loop time-nya. Sedangkan untuk gerakan lain ini diulang-ulang. Misalnya idle, dia akan terus-menerus melakukan gerak kucing idle dengan diulang-ulang. Jadi tidak hanya satu kali gerakan. Baik, setelah semua animasi gerakannya siap, sekarang kita akan mengaturnya di jendela animator. Jendela animator ini dapat diakses dengan memilih karakter, kemudian window animation animator, atau klik di sini. Nah, di sini sudah terdapat berbagai macam gerakan yang sudah kita buat tadi. Kita akan mengaturnya. Seperti teman-teman lihat, di sini ada kotak berwarna hijau. Ini menunjukkan awal dimulainya nanti ketika kita klik play. Ada panah langsung menuju cat idle. Jadi default dari gerakan kucingnya adalah gerakan idle. Apabila kita ingin mengubahnya menjadi gerakan yang lain, defaultnya misalnya jalan, tinggal klik kanan set as layer default state. Tapi kita biarkan saja gerakan defaultnya adalah gerakan idle. Nah, kita akan membuat transisinya dari satu state ke state yang lain. Sebelumnya kita akan menggunakan parameter sebagai kondisi berpindahnya state gerakan kucing tersebut. Kita akan buat beberapa parameter. Kucing akan berubah dari idle menuju jalan kalau is walking bernilai true. Kucing akan berubah menjadi gerakan lari kalau is running bernilai true. Silakan teman-teman buat parameter untuk setiap perpindahannya. Oke, kemudian di sini ada mati dan terluka ya. Jadi kita buat sebagai sebuah trigger. Kemudian kita akan gunakan parameter ini untuk membuat perpindahan state. Jadi kucing akan melakukan gerakan hurt, terluka, apabila misalnya dia terkena api gitu ya. Nah, gerakan terluka itu sebelumnya bisa jadi dia sedang berjalan, bisa jadi sedang loncat, bisa jadi sedang idle, bisa jadi sedang berlari. Jadi kita gunakan transisi dari any state ke hurt. Caranya klik kanan any state, make transition, panah muncul, kemudian arahkan ke cat hurt. Klik panah, maka ini akan muncul jendela inspektor untuk transisi tersebut. Kita hilangkan centang pada has exit time, kemudian transition duration-nya 0, kita ingin langsung berubah ya, jadi gerakannya langsung berubah menjadi cat hurt, tidak ada delay. Kemudian di bagian bawah conditions, kita tambahkan conditionsnya, yaitu apabila is hurting tertrigger. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan beri transisi dari cat hurt ke idle, ke kondisi defaultnya. Klik kanan, make transition, arahkan ke cat idle. Nah, di sini ketika kucing itu terluka, maka dia akan muncul animasi terluka satu kali saja, terus langsung berubah ke cat idle. Jadi tidak ada kondisinya ya, tapi dia akan
kita setting exit time-nya 1, dia akan memainkan satu gerakan cat herd, kemudian dia langsung pindah ke gerakan idle. Transisinya 0, jadi langsung berpindah seperti ini. Cat herd dimainkan 1 kali, terus langsung berpindah ke kondisi idle. Kita juga akan membuat peralihan dari any state ke kondisi mati. Jadi ketika kucingnya mati akan memainkan gerakan atau animasi kucing mati tadi. Ini silahkan hash exit time-nya dipastikan tidak tercentang, kemudian transition duration-nya 0, sehingga dia akan langsung men-trigger gerakan kucingnya mati. Berikutnya adalah perpindahan dari kondisi idle ke kucing berjalan. Nah, teman-teman, dari kondisi diam ke kondisi berjalan, kita akan tambahkan transisi di sini. Klik transisinya, kita hilangkan exit time, kemudian durasinya 0, dan kita tambahkan kondisinya. Kucing itu akan berubah dari idle ke berjalan kalau is walking through. Begitu pula sebaliknya, dari gerakan berjalan kembali ke idle akan terjadi apabila kondisinya is walking bernilai false, has no exit time, dan 0 transition duration. Dari gerakan jalan, kucing itu akan berubah menjadi berlari. Tidak ada exit time, transition duration-nya 0, dan kondisinya adalah apabila is running bernilai true. Sebaliknya, dari gerakan berlari kembali ke berjalan, tidak ada exit time, transition duration-nya 0, dia akan kembali berjalan apabila is running bernilai false. Kita tambahkan transisi yang lainnya. Kemudian kita juga tambahkan transisi untuk gerakan loncat. Dengan kondisi is jumping bernilai true. Begitu pula dari jalan menuju loncat. Dari lari menuju loncat. Dari slide menuju loncat. Kemudian transisi dari loncat menuju jatuh. Jadi loncat ada 2 fase ya, ke atas terus ke bawah. No exit time, transition duration-nya 0, dan kondisinya adalah is falling bernilai true. Terakhir dari fall menuju idle. Ini tidak punya exit time, transition duration-nya 0, dan kondisinya adalah is falling bernilai false. Tada! Sekarang transisi animasi kita sudah siap. Meskipun ini tampaknya terlalu kompleks ya.
Tapi tidak apa-apa, kita biarkan saja dulu seperti ini ya. Berikutnya adalah kita akan menggunakan script untuk mengatur perubahan nilai dari parameter ini, beserta juga dengan perubahan posisi kucing agar ketika dia berjalan, dia bukan cuma menampilkan animasi gerakan berjalan, tetapi juga bergeser. Bukan cuma berubah posenya saja, tetapi posisinya juga berubah. Itu akan diatur di dalam script, sehingga yang ada di dalam animasi hanya posenya saja. Script akan mengatur posisinya. Nah, di sini saya akan sediakan scriptnya sehingga kalian tidak terlalu pusing ketika melihat scriptnya, jadi kalian bisa fokus ke gerakan animasinya. Baik, caranya adalah kita kembali ke kucing ini ya. Di kucing ini kita bisa menambahkan script melalui add component, kemudian script seperti ini, atau teman-teman juga bisa membuat melalui jendela aset. Di dalam jendela aset, misalnya di dalam cat, atau kita bisa membuat folder baru, folder script misalnya ya, supaya rapi. Jadi kita pisah-pisah antara asetnya, animasinya, dan scriptnya. Nah, di sini kita bisa membuat script untuk kucing tersebut. Klik plus, C# script, kemudian kita beri nama cat. Ini adalah script untuk kucingnya. Kemudian kita klik hierarchy cat. Kemudian kita klik dan drag ke dalamnya. Oke, ini sudah muncul ya, script cat. Nah, tapi ini masih kosong ya teman-teman. Ini belum ada isinya. Nah, ini akan kita isi. Sudah saya sediakan, jadi teman-teman tinggal mengcopy paste saja isinya ke dalamnya. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang controller dari cat ini. Yang pertama, di sini karena kucing tersebut menggunakan rigid body 2 dimensi, maka kita harus deklarasikan rigid body 2D, kita beri nama RB, kita juga menggunakan animator, kita beri nama anim, kemudian di sini ada beberapa variabel lokal lainnya yang digunakan untuk mengatur pergerakan kucing tersebut. Pada void start, kita harus menginisialisasi RB dan anim. Kemudian pada void update, ini adalah suatu method yang akan dipanggil setiap frame. Jika button jump itu ditekan dan kondisi kucingnya tidak mati, kemudian rb.velocity.y artinya gerakan ke atasnya sama dengan 0, berarti dia tidak sedang loncat. Jika dia tidak sedang loncat dan dia tidak sedang mati, dan kita menekan tombol jump, maka kita akan menambahkan force untuk menaikkan kucing tersebut ke atas, vector up dikali 600 force. Jadi di sini kita akan memberi force untuk menggerakkan kucing itu ke atas. Kemudian, jika kita menekan tombol left shift, maka move speed-nya menjadi 10. Jika tidak, maka move speed-nya 5. Ini untuk memberitahu bahwa nanti kalau kita menekan tombol left shift, maka dia akan berlari, kalau tidak dia akan berjalan. Kemudian kita cek, kita set animation state, nanti di bawah akan saya tunjukkan. Kemudian jika kucing itu tidak mati, maka direction X-nya, dir X-nya, dia akan berjalan ke kanan atau ke kiri apabila kita memberi input kanan atau kiri secara horizontal dikalikan dengan move speed-nya yang tadi. Kalau move speed-nya 10 berarti dia akan berlari, kalau 5 berarti dia berjalan. Kemudian di dalam method fix update, jika kucing itu tidak terluka, maka rb.velocity yaitu kecepatan dia bergerak ya, maka pergerakannya itu ada dua, gerakan horizontal dan gerakan vertikal kalau dia melompat gitu. Jadi gerakan horizontalnya berdasarkan ini dir X yang tadi, yaitu ke kanan atau ke kiri dikalikan move speed-nya, bisa lari atau berjalan. Kemudian gerakan ke atasnya mengambil dari rb.velocity yang ada di sini. Baik, kemudian pada method let update, di sini kucing itu akan kita arahkan wajahnya ke kanan atau ke kiri sesuai dengan direction X-nya yang ada di sini. Kita bisa lihat di sini check where to face yang dipanggil pada let update di sini. Ya, jika direction X-nya lebih dari 0 berarti dia sedang mengarah ke arah kanan. Jika direction X-nya kurang dari 0 berarti dia sedang mengarah ke kiri, atau kita buat facing right-nya bernilai false. Jadi kita flip gitu istilahnya. Baik, sekarang kita lihat method set animation state. Jadi tadi
transisi gerakan animasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter yang sudah kita buat. Jadi di sini kita akan mengubah nilai dari parameter-parameter tersebut agar dapat melakukan transisi dengan benar. Apabila direction X-nya sama dengan 0, berarti karakter tersebut tidak sedang ke kiri atau tidak sedang ke kanan, berarti is walking bernilai false dan is running juga bernilai false. Kemudian apabila rb.velocity.y, y ini berarti ke atas ya, berarti gerakan vertikal, maka jika ini sama dengan 0, berarti karakter itu tidak sedang jumping dan tidak sedang falling. Jadi is jumping bernilai false dan is falling juga bernilai false. Kemudian apabila karakter tersebut tidak sedang bergerak secara vertikal, tetapi dia sedang bergerak secara horizontal, baik itu ke kanan maupun ke kiri, plus ataupun minus, jadi kita kasih absolut di sini, dan gerakannya senilai 5, misalnya ke kiri berarti kan min 5 karena sudah kena absolut jadinya 5 ya. Jadi apabila gerakannya itu secara horizontal bernilai 5 berarti karakter tersebut sedang berjalan. Jadi is walking kita set bernilai true. Sedangkan kalau gerakan horizontalnya bernilai 10 maka karakter tersebut sedang lari. Jadi kita set is running sama dengan true. Tetapi selain itu kita set is running-nya bernilai false. Kemudian ketika kita menekan tombol panah bawah, maka nanti dia akan posisinya is sliding, jadi is sliding bernilai true, dan arahnya sama dengan 10, jadi ini sliding hanya bisa ketika dia berlari ya. Kemudian selain itu is sliding bernilai false. Berikutnya adalah untuk jumping. Jumping itu terjadi ketika rb.velocity.y lebih dari 0. Berarti ketika lebih dari 0 maka is jumping bernilai true, sedangkan kurang dari 0 maka is falling bernilai true. Ketika kucing tersebut collide dengan api, artinya komponen api ini harus memiliki box collider, tadi sudah kita tambahkan ya. Kemudian is triggernya kita centang. Jadi ini akan men-trigger yang ada di kode ini. Ini ya. Jadi ketika karakter cat kita collide dengan api, maka health point-nya berkurang 1. Jadi di awal tadi kita beri 3 health point. Kemudian apabila health point-nya masih lebih dari 0, maka karakter itu akan memunculkan animasi ketika dia terluka. Jadi kita set animasi tadi, kita punya parameter is hurting, maka kita triggernya itu kita set is hurting. Kemudian apabila sudah habis health point-nya, maka is dead kita set true, dan anim.setTrigger is dead kita munculkan. Jadi dia akan memanggil animasi kucing ini mati. Baik, kalau gitu kita jalankan saja ya. Ini di save, kemudian kita run. Ini tadi sudah kita tambahkan ya is triggernya, kita run. Oke, kucing ini bisa kita gerakan ke kanan, ke kiri. Kemudian jika kita tekan shift maka kucing ini bisa berlari. Kita tekan spacebar maka dia loncat. Seperti ini teman-teman. Kalau dia terkena api, dia akan terluka. Kena api sekali lagi dia akan terluka, kena api sekali lagi dia akan mati. Nah, seperti ini tutorial kita untuk kali ini.